Nyiliwuri. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Lodaya akan tiba di stasiun Kiara Condong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, selamat malam Jumat semuanya. Jumpa kembali dengan Bang Idan, tentunya masih di Nyiliwuri. Edisi malam hari ini, Kamis 8 September tahun 2022. Bagaimana kabarnya Baraya malam Jumat kali ini? Bang Idan berharap Baraya semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam keberkahan. Amin. Seperti biasa, Nyiliwuri hadir sebagai tayangan dengan konsep storytelling yang memberikan edukasi, sejarah, serta kisah yang diadaptasi dari literatur atau tulisan-tulisan yang pernah tayang di internet dan media sosial sebagai bahan referensi, serta kisah-kisah yang dikirim dari Baraya semua melalui email. Untuk edisi malam Jumat kali ini, Bang Idan akan berbagi kisah yang dikirim oleh Mas Yuliarto tentang pengalamannya yang pernah beliau alami, yaitu sesosok penumpang kereta api yang tak pernah kunjung pulang. Namun, sebelum saya paparkan kisahnya, Bang Idan ingatkan kembali agar Baraya menyimak kisah Nyiliwuri ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Dan jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat, jangan ragu untuk di-share, subscribe, like, serta komen agar channel ini bisa terus berkembang. Gratis, tinggal klik icon like-nya. Dan untuk Baraya yang punya kisah atau pengalaman misteri serta berkenan untuk berbagi kisah, bisa Baraya kirimkan melalui email ke bandungurang33@gmail.com. Jangan kemana-mana, tetap di Nyiliwuri. Saya Olga, jangan lupa untuk dengerin terus Nyiliwuri. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Baraya Nyiliwuri, 3 September kemarin, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kebijakan tentang kenaikan harga BBM. Harga baru BBM mulai berlaku pada pukul 14:30, sehingga banyak dari masyarakat Indonesia yang rela antre panjang untuk mendapatkan BBM. Mengapa banyak sekali masyarakat yang antusias untuk antri mendapatkan BBM? Karena tentu saja kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh terhadap kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, terutama biaya transportasi. Berbicara tentang transportasi, salah satu transportasi untuk masyarakat yang ada sudah sejak lama dan bahkan tertua di Indonesia adalah kereta api. Perkeretaapian di Indonesia dikelola oleh badan usaha milik negara, yaitu PT KAI, yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Sejarah perkeretaapian Indonesia mengalami waktu yang sangat panjang, dimulai dari pra-kemerdekaan, kemudian masa setelah kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa sekarang.
Masa prakemerdekaan dimulai tanggal 17 Juni tahun 1864, di mana merupakan tanggal lahirnya kereta api pertama di Indonesia. Pembangunannya diprakarsarai oleh Nederland Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS dengan rute Semarang-Tanggung. Pencangkulan tanah pertama dilakukan di Desa Kemijen dan diresmikan oleh Mr. L.A.J.W. Baron Slot van de Belle. Namun, jalur ini dibuka 3 tahun berikutnya, yaitu 10 Agustus tahun 1867. Hingga tahun 1873, 3 kota di Jawa Tengah yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta sudah berhasil dihubungkan. Pada tahun 1869, untuk pertama kalinya angkutan tram diperkenalkan oleh perusahaan tram Batavia's Transwegmaatschappij atau BTM untuk warga Batavia. Sarana penarikannya berupa hewan kuda dengan lebar sepur 1188 mm atau 1,18 meter. Masa politik kolonial liberal rupanya mengakibatkan pemerintah Belanda saat itu enggan mendirikan perusahaannya dan justru memberikan kesempatan luas bagi perusahaan-perusahaan kereta api swasta. Namun sayangnya, perusahaan swasta tersebut tidak memberikan keuntungan yang berarti. Apalagi NIS masih membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah kolonial, maka Departemen Urusan Koloni mendirikan operator KAI lain, yaitu Staatspoorwegen yang membentang dari Bogor hingga Surabaya. Sebagai perusahaan kolonial, sebagian besar jalur kereta api di Indonesia saat itu mempunyai 2 tujuan, yaitu ekonomis dan strategis. Dibuktikan NIS membangun rel kereta api ke Ambarawa, serta membangun 2 jalur kereta api, yaitu jalur pegunungan selatan Pulau Jawa dan jalur daerah datar di wilayah utara Pulau Jawa untuk alasan strategis. Jalur kereta api tersebut menghubungkan Anyer lintas barat menuju Banyuwangi lintas timur. Selain di Pulau Jawa, pembangunan rel kereta api juga dilakukan di Aceh, menghubungkan Banda Aceh hingga Pelabuhan Buleleng dengan lebar spur 1067 mm. Ada pula jalur kereta api di ranah Minangkabau yang dibangun pada tahun 1891 sampai dengan tahun 1894, dan di Sumatera Selatan dibangun tahun 1914 sampai dengan tahun 1932. Kedua jalur ini digunakan untuk melintas layanan kereta api batu bara dari pertambangan bawah menuju pelabuhan. Tak hanya di Aceh, Minangkabau, dan di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara pun ada perusahaan kereta api bernama Delhi Spoorwegmaatschappij yang banyak mengangkut karet dan tembakau di daerah Delhi. Pembangunan jalur kereta api juga dilangsungkan di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan pada bulan Juli tahun 1922 hingga tahun 1930. Dan juga rencana besar-besaran pembangunan jalur rel di Kalimantan dan di keseluruhan Pulau Sulawesi, menggabungkan sistem rel kereta api di Sumatera serta elektrifikasi jalur kereta api utama di Jawa. Namun, depresi besar telah membatalkan upaya proyek ini. Meskipun tidak sempat dibangun, tapi studi pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Bali, juga di Lombok, telah selesai dilakukan. Semasa pendudukan Jepang, seluruh jalur kereta api, bahkan yang terpisah sekalipun, dikelola sebagai satu kesatuan. Sementara itu di Sumatera juga dikelola oleh cabang-cabang angkatan bersenjata Kekaisaran Jepang secara terpisah. Memasuki pasca kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September tahun 1945,
pembacaan pernyataan sikap oleh anggota AMKA menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api. Lalu dibentuk Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI sebagai operator kereta api untuk wilayah Republik Indonesia saat itu. Per 1 Januari tahun 1950, DKARI berubah nama menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Dan pada masa Orde Lama, DKA pun berubah nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Lalu pada tanggal 15 September tahun 1971, berubah nama kembali menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Dan pada tanggal 2 Januari tahun 1991, PJKA berubah nama kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Perubahan-perubahan nama tersebut tidak hanya terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Memasuki era reformasi pun, Perumka kembali berubah nama menjadi PT KA, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1999. Dan tepat di bulan Mei tahun 2010, nama PT KA Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia KAI hingga saat ini. Sebagai penyelenggara transportasi penumpang, PT KAI memiliki beberapa armada, di antaranya armada Argo Eksekutif dan armada campuran. Beberapa nama kereta menggunakan nama-nama gunung yang rutenya melintasi gunung-gunung tersebut. Untuk Argo ada beberapa nama seperti Argo Bromo, Argo Muria, Argo Sindoro, Argo Lawu, Argo Parahyangan, Argo Wilis, dan Argo Cirebon. Sementara untuk campuran, ada kereta api Wijaya Kusuma, Malabar, Harina, Gumarang, Mutiara Selatan, Gajah Wong, Bogowonto, Ciremai, Saunggaling, Lodaya, Kartanegara, Sancaka, dan lain-lain. Sampai saat ini PT KAI terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api yang sudah sangat baik, tertib, praktis, aman, dan nyaman. Tidak seperti dulu orang enggan menggunakan angkutan kereta api karena harus antri saat membeli tiket, berdesak-desakan dalam gerbong, dan tidak teratur. Badai Nyeliwuri berbicara tentang penumpang kereta api. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Mas Yuliarto. Kira-kira seperti apa kisahnya? Tetap di Nyeliwuri. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek sana mengendarai kereta malam. Kereta berangkat, hatiku gembira. Kereta berangkat, hatiku gembira. Namaku Arto, tepatnya Yuliarto. Aku bukan asli Bandung. Kedua orang tuaku berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Namun, bapak yang kebetulan PNS ditugaskan di Bandung sejak tahun 1995 hingga kami sekeluarga dari Klaten harus ikut pindah ke Bandung. Aku 3 orang bersaudara. Masku yang paling gede alhamdulillah sudah berkeluarga. Tinggal aku beserta adikku yang masih tinggal bersama orang tua. Rumahku di daerah Kebon Jayanti dekat dengan stasiun Kiara Condong Bandung.
Dan mungkin karena memang sudah takdir atau kebetulan, aku mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan tekstil paling besar di kawasan Ranca Ekek. Tak terasa aku bekerja di perusahaan ini sudah hampir 12 tahun. Suka dukanya bekerja di pabrik tekstil sudah aku rasakan, dan akhirnya nyaman. Aku sempat mencoba ngekos di daerah dekat pabrik tempat kerjaku, tapi hanya beberapa bulan saja karena ibu meminta aku untuk tinggal di rumah. Toh untuk bekerja bisa dengan menggunakan kereta api KRD dari stasiun Kiara Condong ke Ranca Ekek. Ditambah lagi bapak sering ditugaskan lapangan keluar kota, sehingga ibu sering ditinggal sendirian karena adikku pun sama ngekos di daerah Jatinangor dekat dengan kampus tempat dia kuliah. Aku lebih memilih bekerja pulang pergi dengan menggunakan jasa kereta api KRD Bandung Raya. Karena selain murah, pelayanan kereta saat ini sudah sangat semakin baik, aman, dan tertib. Berbeda dengan zaman dulu, jadwal yang sering molor dan berdesakan, serta banyak sekali pencopet yang berkeliaran, dan yang terpenting bebas dari macet. Setiap hari aku naik KRD dari stasiun Kiara Condong ke Cicalengka, karena lebih cepat secara waktu tiba di pabrik daripada aku harus turun di Ranca Ekek atau Haur Pugur. Agak sedikit lama, belum kalau macet dari stasiun ke pabrik. Suatu ketika aku pernah beberapa kali naik KRD dari stasiun Ranca Ekek saat pulang kerja. Kebetulan saat itu dari pabrik temanku ngajakin aku pulang bareng, nebeng pakai motornya sampai stasiun Ranca Ekek. Kebetulan dia mau balik ke rumahnya di Majalaya, dan jadwal keretaku juga malam jam 8, jadi agak santai, pikirku. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam selepas Isya, temanku WhatsApp aku dan ngajakin segera berangkat jalan karena cuaca agak mendung dan takut segera turun hujan. Sesaat kemudian kami sudah siap-siap OTW dari Jalan Ranca Ekek menuju ke Majalaya via Dangder dan nanti mampir di stasiun Ranca Ekek. Entah kenapa selepas belok kiri dari Dangder, kok motor temanku tiba-tiba jalannya agak aneh. Ban belakangnya kayak liuk-liuk, seperti kurang angin. Lalu aku nyaranin temanku berhenti sejenak untuk memeriksa apakah motornya baik-baik saja. "Bud, minggir se, ki motornya kok ora enak. Kayaknya sih kurang angin," ucapku sambil sedikit berteriak. Tanpa berpikir lama, Budi temanku langsung menepi di pinggir jalan yang agak sepi untuk mengecek kondisi ban motornya. Dan benar saja, ban belakang motornya kurang angin. Kami lalu melanjutkan perjalanan pelan-pelan sambil tengok kanan kiri melihat tukang tambal ban untuk tambah angin. Singkat cerita, kami menemukan tukang tambal ban di daerah Buah 2, dekat dengan perumahan warga, dan setelah dicek sama tukang tambal ban, ternyata bannya bocor, bukan kurang angin. Ya, harus ditambal dong, pikirku. Sambil aku lihat jam tangan, sudah jam 19:43. Aduh, bisa telat ketinggalan kereta nih, bisikku dalam hati. Tapi sepertinya Budi tahu kekhawatiran. Lalu dia berkata, "Tok, mending kau lanjutin aja pakai angkot ke stasiun tuh. Aku gak usah ditungguin daripada nanti telat," ucapnya. Lalu aku bilang, "It's okay, gak apa-apa. Kalau telat, aku bisa naik KRD yang berikutnya saja. Karena aku juga gak enak ninggalin Budi sendirian di tempat tambal ban." Setelah semuanya selesai, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Ranca Ekek. Lalu aku turun di pinggir jalan, tidak persis di depan stasiunnya. Kemudian berpamitan sambil berkata, "Suwun ya Bud, hati-hati bawa motornya." Lalu Budi mengangguk dan berlalu meninggalkanku. Aku lalu berjalan kaki menyusuri pinggiran rel kereta menuju arah stasiun. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mata aku disilaukan dengan pantulan kilauan suatu benda, persis seperti kilauan logam atau uang koin yang terkena cahaya di kegelapan. Lalu kemudian aku mendekati asal kilauan tadi, memastikan benda apakah itu.
Dan setelah dekat, ternyata itu sebuah dompet. Mereknya yang terbuat dari logam terkena cahaya dan memantul ke mataku. Lalu dengan sedikit was-was aku mengambil dompet itu. Posisinya di antara rerumputan dan semak belukar, tak jauh dari rel kereta api. Dan ketika aku buka, isi dompetnya masih utuh. Kulihat ada beberapa lembar uang kertas dan beberapa kartu, KTP, SIM, dan KTM. Baru aku mau mengambil salah satu dari kartu itu untuk dibaca, tiba-tiba aku dikagetkan dengan kilatan petir yang disusul dengan dentuman cukup keras. Aku terperanjat dan langsung memasukkan dompetnya ke dalam tas kerjaku sambil buru-buru jalan ke arah stasiun dengan sedikit berlari. Sesampainya di stasiun, benar saja aku tidak melihat kereta yang akan aku naiki terparkir. Ya, itu artinya aku ketinggalan kereta dan harus menunggu kereta berikutnya di jam 10 malam. Aku menunggu di stasiun dengan beberapa penumpang yang lain yang kebetulan sama, menunggu keberangkatan KRD jam 10. Singkat cerita, KRD yang aku tunggu sudah mulai terlihat, melaju dari arah stasiun Haur Pugur. Lalu setelah kereta berhenti, kemudian aku masuk ke dalam gerbong untuk mencari tempat duduk. Lega dan plong rasanya sudah di atas kereta. Tapi tiba-tiba aku kok merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Dan benar saja, saat aku menoleh ke arah kanan, ada seorang laki-laki yang sedang melihat ke arahku. Usianya kira-kira 23 tahun, memakai sweater abu-abu bergambar globe hijau dan tas gendong di punggungnya. Sepertinya dia seorang mahasiswa. Tapi kok tatapan matanya agak aneh hingga membuatku was-was. Jangan-jangan dia punya niat gak baik. Biarkan saja. Toh kalau macam-macam tinggal berantem, pikirku saat itu sama cowok ini. Tak terasa kereta melaju dan sudah hampir sampai di stasiun Kiara Condong. Lalu aku segera siap-siap untuk turun dan mendekati pintu keluar. Sebelum sempat turun, tanpa sengaja aku menoleh lagi ke arah laki-laki itu yang tadi memperhatikanku. Dia masih duduk terdiam di kursinya. Setelah kereta berhenti, aku langsung turun dan berjalan menuju pintu keluar stasiun. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi, ganti baju, kemudian makan. Karena sudah hampir tengah malam, lalu aku siap-siap buat tidur. Tapi sebelum tidur, aku sempatkan melihat ponselku. Barangkali ada pesan penting. Sambil setting alarm, lalu lanjut tidur. Pada saat sedang tidur, aku merasa kok udara di dalam kamarku terasa begitu dingin. Apa karena habis hujankah? Dan aku merasa seperti ada hembusan angin menerpa ke arahku. Tanpa membuka mata, tanganku lalu meraih selimut yang ada di bawah kakiku. Lalu, belum sempat aku menarik selimut, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang. Sontak aku kaget dan membuka mataku. Suara siapa itu? Sambil aku lihat jam dinding di kamarku, ternyata pukul 2:25. Aku terdiam sejenak sambil memastikan suara itu muncul lagi. Mau aku pastikan dari arah mana suara tersebut. Tapi suara itu tidak aku dengar lagi. Lalu aku melanjutkan kembali tidur. Keesokan harinya aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Siap-siap ke stasiun untuk berangkat kerja. Kebetulan aku masuk shift siang hari ini. Setelah sampai di stasiun, lalu aku menuju KRD yang akan mengantarkanku ke stasiun Cicalengka. Baru saja aku mau duduk, aku dikagetkan dengan kehadiran laki-laki yang semalam aku lihat. Laki-laki yang satu kereta denganku dan memperhatikanku. Astagfirullah, kok ini orang ada lagi dan masih menggunakan pakaian yang sama dengan tas gendong di punggungnya. Kali ini aku melihat jelas raut mukanya. Tatapan matanya seperti kosong dan terlihat uyu, persis seperti orang yang sedang sakit. Aku mau memberanikan diri untuk menyapanya, tapi entah kenapa mulutku kaku dan memilih untuk diam. Sesekali aku perhatikan dia masih sering melihat ke arahku, memperhatikanku. Tapi aku abaikan saja dengan main game di ponsel. Karena
kereta tiba-tiba melaju di stasiun Cicalengka dan segera berhenti. Kemudian saat turun aku sudah tidak melihat lagi anak itu. Dan aku pikir dia turun di mana? Mungkin dia sudah tadi di stasiun Rancaek. Di tempat kerja aku tidak mengalami hal-hal yang aneh. Semua berjalan normal seperti biasanya sampai tiba waktunya jam pulang kerja. Seperti biasa aku pulang dari stasiun Cicalengka. Sampai di stasiun dan di dalam kereta pun alhamdulillah aku tidak bertemu dengan hal yang aneh. Sampai akhirnya aku kembali mengalami situasi yang membuatku aneh dan heran. Tiba-tiba laki-laki itu muncul lagi, masih dengan pat gendong di punggungnya. Kali ini mukanya agak dingin dan menatapku dengan tatapan tajam. Aku baru sadar laki-laki ini naik kereta dari stasiun Rancaekek. Aku memberanikan diri untuk duduk di sebelahnya dan menyapanya. Lalu aku berpindah ke samping kursi tempat dia duduk dan mencoba membuka obrolan. "Malam, Dek. Turun di mana, Dek?" Sapa. Dia tidak menjawab. Lalu aku tanya lagi. "Turun di stasiun Bandung, Dek?" Dia cuma menggelengkan kepala. "Oh, di Cukudapate ya?" Dia masih menggelengkan kepala. Lalu aku melanjutkan. "Di stasiun Ciroyo?" Dia mengangguk, yang artinya mengiyakan. "Oh, di Ciroyom. Adek dari mana? Sepertinya lagi kurang sehat ya, Dek?" tanya. Lalu dia menjawab, Tolong saya. Sontak aku terperanjat kaget. Kok suaranya persis sama dengan suara yang aku dengar semalam. Refleks aku bergeser kursi ke arah kiri menjauh darinya. Hampir semua orang yang ada di dalam kereta itu melihat heran, Kak. Sebagian ada yang berbisik-bisik keanehan. Lalu aku menjauh dari laki-laki itu. Dan dari mulutnya masih keluar kalimat itu. Aku ingin segera buru-buru sampai di stasiun Kiara Condong. Pikiranku kacau campur aduk. Pada saat aku melewati rel kereta, tanpa sengaja seorang penumpang yang tadi satu gerbong bertanya, "Dek, tadi di dalam kereta ngobrol sama siapa? Kok ngomong sendirian? Ada anak indigo ya?" katanya. Aku malah lebih kaget bukan kepalang. "Apa? Jadi tadi aku ngobrol sendirian?" Aku semakin heran, kaget dan takut bercampur aduk. Ya Allah, ada apa denganku ini? Setelah sampai di rumah, aku ceritakan kejadian aneh yang baru saja aku alami sama bapak dan ibuku. Lalu bapak bertanya, "Apakah sebelumnya kamu mengalami sesuatu?" Sambil aku mengingat-ingat, tiba-tiba, astagfirullahalazim, aku teringat dengan aku menemukan dompet. "Pak, Bu, aku menemukan sebuah dompet." Sambil aku segera ambil dompet itu dari tas kerjaku. Dan aku lihat isinya dengan sedikit gemetar dan degupan jantung yang tidak teratur. Aku buka dompetnya, beberapa lembar uang kertas, KTP, SIM, kartu ATM, dan KTM. Lalu saat aku baca SIM-nya, refleks aku melihat fotonya. Aku melempar SIM tersebut karena foto di dalam SIM itu adalah foto laki-laki yang 3 kali bertemu berturut-turut di KRD denganku, dengan baju yang sama, sweater abu-abu. Bapakku lantas mengambil dan membaca SIM tadi. Lalu beliau berpesan agar aku mengantarkan dompet itu ke alamat orang tersebut yang beralamat di Jalan Industri, Jatayu, Bandung. Keesokan harinya aku mengikuti saran dan amanat bapak untuk mengantarkan dompet itu, dan segera aku pakai motorku bergegas menuju alamat yang dimaksud. Sampainya di alamat yang dimaksud, aku mengetuk pintu rumah dan sesaat kemudian seorang wanita paruh baya membuka pintu dan mempersilahkan aku masuk. Belum sempat aku menyampaikan maksud dan tujuanku, saat aku melirik ke dinding rumahnya, di ruang tamu nampak jelas terpampang, astagfirullahalazim, itu kan foto anak laki-laki itu. Aku bergetar. Lalu aku sampaikan niat dan maksudku semuanya ke wanita tersebut. Dan wanita itu langsung kaget serta panik.
lalu berkata kalau anaknya sudah 5 hari tidak pulang. Terakhir pamit berangkat kuliah ke Jatinangor dengan memakai kereta KRD. Aku semakin terheran-heran dengan cerita wanita itu yang ternyata adalah ibunya. Lalu aku sarankan untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan pihak berwajib. Lalu aku pamit dan meninggalkan nomor serta kontak WhatsApp. Kira-kira jam 6 sore aku mendapat kabar yang membuatku shock. Berita yang aku baca dari chat WhatsApp kalau laki-laki tersebut ternyata sudah meninggal 5 hari yang lalu, tertabrak dan terseret kereta jalur selatan persis di dekat stasiun Ranca Ekek. Jenazahnya berada di rumah sakit Cicalengka dengan kondisi tidak utuh, menunggu pihak keluarga dikarenakan tanpa identitas. Sepertinya dompet miliknya terpental dan terlempar ke semak-semak saat tubuh anak itu terhantam kereta. Dengan air mata yang menetes, aku berdoa dalam hati. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan tempat terbaik. Amin. Oke Baraya semuanya, demikian persembahan Nyiliwuri untuk edisi malam Jumat ini. Mangidan berpesan agar Baraya selalu berhati-hati dimanapun kita berada, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih untuk Mas Yuliarto yang sudah berkenan berbagi kisahnya, dan hatur nuhun untuk Baraya semua yang sudah mampir di channel Nyiliwuri ini. Jangan lupa juga untuk Baraya yang memiliki pengalaman atau kisah misteri, bisa di-share dengan mengirimkan kisahnya melalui email ke bandungurang33@gmail.com. Dan jika channel Nyiliwuri ini bermanfaat, jangan ragu untuk share, subscribe, like, serta komen agar channel ini bisa terus berkembang. Mangidan undur diri, sampai jumpa di edisi mendatang dengan kisah-kisah yang berbeda. Tetap selalu jaga kesehatan, gunakan masker dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.